saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memulai sebuah ziarah batin, sebuah perjalanan rohani yang akan membawa kita lebih dekat dengan Sang Sabda yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan pertanyaan pertama yang akan kita renungkan bersama adalah, mengapa kitab suci itu penting bagi umat Katolik? Teman-teman, kitab suci bukanlah sekadar buku sejarah kuno atau kumpulan kisah moral, melainkan firman Allah yang hidup yang disampaikan kepada umat manusia agar kita mengenal, mencintai, dan mengikuti kehendaknya. Firman yang diwahyukan dengan kasih agar manusia mengalami keselamatan. Dalam Katekismus Gereja Katolik, KGK, artikel 101, kita membaca, dalam kasih sayangnya, Allah berbicara kepada manusia seperti kepada sahabat. Ia tinggal bersama mereka untuk mengundang dan menerima mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya. Dan bagaimana Allah berbicara? Salah satunya adalah melalui kitab suci. Kitab suci menjadi cermin wajah Allah dan jendela untuk melihat rencana keselamatannya. Di dalamnya, kita menjumpai jejak kasih-Nya yang setia, mulai dari kisah penciptaan hingga kedatangan Kristus yang membawa keselamatan. Santo Gregorius Agung pernah berkata, kitab suci tumbuh bersama orang yang membacanya. Artinya, firman Tuhan tidak pernah habis untuk digali. Semakin kita membacanya dengan hati terbuka, semakin kita bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kitab suci juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan liturgi gereja. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Dei Verbum artikel 21 dikatakan, gereja selalu menghormati kitab suci sama seperti menghormati tubuh Tuhan sendiri. Karena dari meja sabda Allah maupun dari meja tubuh Kristus, ia mengambil rezeki hidup bagi umat beriman. Setiap kali kita hadir dalam misa kudus, kita duduk di dua meja sabda dan meja ekaristi. Firman Tuhan bukan sekadar dibaca, tetapi dihidangkan sebagai santapan rohani yang memberi kekuatan dalam menjalani hidup. Saudara-saudari terkasih, tanpa kitab suci, hidup iman kita akan seperti pelita tanpa minyak. Firman Allah menjadi pelita yang menuntun langkah kita. Seperti tertulis dalam Mazmur 119, 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lebih dari itu, kitab suci adalah sumber kekuatan saat kita goyah, sumber penghiburan saat kita rapuh, dan sumber hikmat saat kita mencari arah. Karena itu, Santo Hieronymus, Bapa Gereja dan penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Latin, pernah berkata, ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Teman-teman, kitab suci bukan hanya untuk para imam atau biarawan-biarawati. Firman Allah adalah warisan rohani untuk setiap orang beriman, termasuk kamu yang sedang mendengarkan ini saat ini. Kita semua diundang untuk membaca, merenungkan, dan menghidupinya dalam kehidupan nyata. Maka gereja dalam Dei Verbum artikel 25 mendorong umat beriman demikian. Semua orang beriman Kristiani hendaknya memiliki akses yang luas kepada kitab suci, dan mereka dianjurkan untuk sering membaca kitab suci, karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Mari kita bertanya dalam hati, apakah aku sudah memberi waktu untuk mendengarkan Allah yang berbicara melalui sabdanya? Apakah aku membuka kitab suci bukan hanya untuk mencari jawaban, tetapi untuk membangun hubungan yang hidup dengan Tuhan? Bacalah kitab suci seperti sedang mendengarkan suara Bapa yang penuh kasih. Renungkanlah sabda Tuhan seperti sedang memandang wajah Yesus. Dan hiduplah berdasarkan firman itu seperti dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Karena kitab suci bukan sekadar buku, tetapi nafas Allah yang menghidupkan setiap jiwa yang rindu akan kebenaran. Saudara-saudariku, inilah saatnya kita kembali membuka kitab suci. Bukan sekadar membaca, tetapi membiarkan firman Allah membaca dan menyapa hati kita. Mari berjalan bersama dalam terang sabdanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.